Selamat pagi kawan-kawan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab pada saat Instagram Live kemarin bersama Jaringan Indonesia Positif atau JIP. Pertanyaan berikutnya kali ini datang dari Hengki yang bertanya tentang TB. Mana yang lebih buruk antara TB dan COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah kalau kombinasi TB dan HIV membuat sangat rentan terhadap orang yang hidup dengan HIV, bagaimana dengan COVID-19? Demikian pertanyaan dari Hengki yang akan saya jawab sekarang. Kita tahu bahwa COVID-19 dan TB punya gejala-gejala yang sama, seperti batuk-batuk, dan kemudian demam, dan kemudian kesulitan bernafas. Meskipun kedua infeksi ini disebabkan oleh dua hal yang berbeda, COVID-19 disebabkan oleh novel coronavirus yang baru ditemukan 2019 kemarin. TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang sudah lama banget ada di dunia ini sejak tahun 1880-an, 80-an ya. Kedua penyakit ini sama-sama menyerang paru-paru, meskipun TB juga bisa menyerang bagian lain tubuh kita. Nah, mode penularannya antara orang per orang sama-sama terjadi di antara kontak dekat antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tapi mode transmisinya atau bagaimana penyebab penyakitnya menular dari satu orang dengan yang lain agak berbeda, di mana kalau TB disebabkan oleh penularan yang airborne lewat udara, sementara kalau COVID-19 disebabkan oleh penularan lewat droplet atau kontak langsung dengan virus. Meskipun demikian, baik TB maupun COVID-19 ditularkan di kondisi di mana banyak orang berdekatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bagaimana munculnya penyakit, kecepatannya juga berbeda. COVID-19 lebih cepat timbulnya setelah dia masuk ke tubuh kita dibandingkan dengan TB yang biasanya punya onset yang lebih panjang, atau jarak waktu antara masuknya penyakit dan gejala-gejala kemudian menjadi lebih panjang. Seperti yang sebenarnya kemarin saya sudah sempat jelaskan di seri pertama ya, dan juga di live Instagram, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat orang bisa lebih mungkin untuk mengalami perburukan penyakit atau kondisi penyakit yang lebih berat ketika terinfeksi COVID-19. Di antaranya adalah kondisi umur yang lebih tua, usia lanjut, penyakit-penyakit kronis yang sudah lama atau sudah diderita sebelumnya, seperti diabetes, penyakit gula, hipertensi, penyakit pernapasan, asma, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan COVID-19 dan TB ini ya, kawan-kawan yang hidup dengan TB tapi juga usianya sudah lanjut atau punya diabetes dan punya penyakit menahun lainnya seperti misalnya hipertensi, akan lebih mungkin untuk mengalami kondisi yang lebih berat saat terinfeksi COVID-19 atau COVID-19. Jadi sekali lagi ada beberapa kondisi yang memang akan memperburuk keadaan ketika kita yang punya TB kemudian terinfeksi COVID-19. Perburukan ini akan terjadi di keduanya ya teman-teman, baik di TB-nya itu sendiri maupun di COVID-19-nya itu sendiri. Kita sudah punya beberapa data yang menunjukkan bahwa umur yang lebih tua, diabetes, serta penyakit paru kronis seperti kronik obstructive pulmonary disease (COPD). Kondisi-kondisi ini sangat dihubungkan dengan kondisi yang berat pada COVID-19 dan juga kondisi yang berat pada TB. Oleh karena itu, kawan-kawan yang hidup dengan TB sangat disarankan untuk menjaga kewaspadaan semaksimal mungkin untuk tidak sampai terinfeksi dengan COVID-19. Dan pastikan pengobatan TB-nya tetap diteruskan sesuai dengan yang sudah dilakukan selama ini, karena perburukan kondisi penyakit COVID-19
atau COVID-19 saat orang yang dengan TB terinfeksi COVID-19 itu akan menjadi lebih berat ketika kita atau orang ini tidak lagi mengkonsumsi obat TB-nya. Jadi sekali lagi sangat penting untuk memastikan obat TB tetap dilanjutkan sesuai dengan yang sudah dianjurkan dokter selama ini dan sudah kawan-kawan lakukan selama ini. Demikian teman-teman untuk COVID-19 dan TB. Semoga sudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hengki ya.